Ya, tiga besar BRI Super League 2025-2026 berganti pelatih. Balik lagi di 16,22 FM Football Mania. Ya, seperti judul yang ada di atas, di depan, gu, uh, saya ingin memberikan informasi tiga pelatih urutan 1, 2, dan 3 klasemen BRI Super League 2025-2026 harus diganti. Ya, kita tahu Bojan Hodak di Persib Bandung, Fabio Lefundes di Borneo FC, dan di Persija Mauricio Souza. Cukup unik banget karena mereka ini bertiga sangat impresif mainnya di musim ini. Membuat liga menjadi menarik dan kompetitif di bawah nahkoda tiga pelatih ini. Ada yang masih dirumorkan, ada yang sudah menyatakan out, bahkan sudah berpindah posisi. Ya udah kita bahas satu persatu. Yang pertama, saya ingin bahas Persib Bandung dengan Boyan Hodak. Persib Bandung dengan Boyan Hodak akhirnya resmi berpisah sebagai pelatih Persib si Bojan ini. Ya bukan berpisah dia akan hengkang, secara organisasi dia akan meningkat menjadi penasehat. Sebutannya penasehat. Bojan ini memang sudah dirumorkan dari sebelum musim ini berakhir akan hengkang dalam tanda kutip atau tidak memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung. Dan realitanya hal itu benar-benar terbukti. Namun, alasan sesungguhnya bukan karena Boyan tidak ingin memperpanjang kontrak atau memang nilai gaji yang dia tawarkan misalnya meningkat, Persib tidak mampu bayar, kan bukan karena itu ternyata. Ini semua murni karena kesehatan si Boyan Hodak tersendiri. Ya, seperti diinfokan juga di beberapa media, Boyan ini mengidap diabetes, penyakit diabetes yang notabene jika dia masih melatih Persib, pressure-nya tuh besar banget pastinya dan tentunya itu akan mengganggu kesehatan dia. Setelah dia bertemu dengan manajemen dan berkonsultasi dengan dokter pribadinya dia akhirnya menempuh keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama sebagai pelatih karena itu akan mengganggu kesehatannya. Dan akhirnya Persib memberikan posisi penasehat gitu. Dan posisinya Boyan Hodak ini diganti oleh sang asisten Igor Tolik, melanjutkan legacy. Ya, melanjutkan legacy ini penting banget. Menurut saya juga ini adalah pergantian pelatih terbaik. Kenapa? Karena Persib ini bersama Boyan punya 3 musim yang sungguh dan luar biasa bagus banget. 3 gelar hat-trick secara beruntun. Tentunya fondasi yang sudah dibangun kalau diganti pelatih yang lain mungkin fondasinya akan berubah lagi dari awal. Balik dari nol kakak. Nah, tapi Boyan tidak melepaskan dan Persib juga tidak mau meninggalkan fondasi ini apa yang sudah dibangun dan ternyata sukses berhasil begitu saja. Akhirnya Igor Tolik sang asisten lah yang dipilih sebagai win-win solution yang menurut saya brilian menjadi pelatih baru Persib Bandung. Yang tentunya para pemain, staf, dan yang lain pun sudah mengenal Igor Tolik seperti apa. Dan tetap akan di bawah sang penasehat Boyan Hodak. Walaupun keputusan di lapangan semuanya akan diambil oleh Igor Tolik. Igor Tolik sendiri sebelum bergabung ke Persib, dia ternyata sudah melatih di di beberapa klub gitu. Dan sekarang dia kembali lagi menjadi pelatih karena uh, di CV-nya dia menjadi asisten pelatih mungkin pertama kali dia baru lakukan di Persib Bandung. Namun sekarang setelah Boyan uh, berpisah dan menjadi penasehat, dia akhirnya kembali menjadi pelatih. Tentunya
Ini beban yang sangat berat banget buat Igor Tolik karena Boyan walaupun melanjutkan legacy, Boyan meninggalkan struktural, meninggalkan warisan yang luar biasa, gelar 3 musim berturut-turut. Namun kan si Igor Tolik ini musim ini juga membantu Boyan mencetakkan hat-trick kan untuk Persib. Jadinya tentunya dia tahu harus melakukan apa yang tentunya juga buat warga Kota Bandung, buat bobotoh fans Persib, melanjutkan tradisi juara untuk klub ini adalah hal yang penting dan itu Igor Tolik akan melanjutkan di musim depan. Jadi menurut saya ini impresif banget sih pergantian pelatihnya karena sesuai Umuh Mukhtar juga mengatakan di beberapa statement akan mempertahankan 70 hingga 80% pemain yang artinya kondisi ruang ganti Persib ini sebenarnya kehilangan Boyek tidak akan terlalu berpengaruh karena akan tetap nuansanya sama. Igor Tolik musim lalu ada, para pemain musim lalu ada, chemistry-nya itu akan kuat banget. Dan tentunya itu adalah modal dan fondasi utama untuk Persib menjadi kuat lagi di musim depan. Cukup menarik, cukup impresif dan kalau ngelihat pergantian ini cukup berhasil. Tapi kita lihat nanti perjalanan Persib di beberapa kompetisi di musim depan karena banyak banget dari Liga Indonesia, ACL 2 Elite yang udah pasti diikutin, kemungkinan Shopee Cup dan Piala Indonesia juga ada di situ, yang notabene akan banyak banget kompetisi yang akan diikuti Persib jika mereka berturut serta di situ. Dan Igor Tolik sebagai pelatih Persib yang baru tentunya harus menemukan formula-formula ke depannya dengan menambal kekuatan kelemahan yang selama ini ada dengan pemain baru dan membawa hasil yang begitu luar biasa. Ini salah satu pergantian yang cukup menarik. Nah, setelah Persib kita bergeser ke sang rival Persija. Persija belum ofisial menyatakan Mauricio Souza tidak melanjutkan kerjasama. Tapi Mauricio Souza melalui IG story-nya sudah mengucapkan terima kasih kepada Jackmania, kepada supporter Persija dan Kota Jakarta dan mengatakan sampai jumpa dan kita akan bertemu lagi di lain hari. Yang artinya itu sinyal yang kuat banget untuk dia tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Persija. Ya dari laga terakhir Persija lawan Semen Padang, pas preskon juga dia mengungkapkan masa depannya ini tergantung nanti pada hari Senin bagaimana dia akan bertemu dengan manajemen. Dan hari ini dari tadi tuh simpang siur beritanya sepertinya hampir pasti Souza ini tidak melanjutkan kerjasama atau tidak memperbarui kontraknya dengan Persija. Seperti yang kita tahu, saya juga cukup impresif sebenarnya dengan permainan Persija di musim ini. Jujur aja, Mauricio Souza ini cukup baik karena ada hanya 2 kali dia tidak mampu mengalahkan secara head to head, yaitu Persib Bandung dan Borneo FC, yang notabene mereka adalah tim terbaik di liga musim ini. Dan Persija di urutan ketiga mendapatkan 71 poin juga, menjadi poin terbanyak yang Persija pernah raih di era Liga 1. Sedangkan Souza sendiri, dia juga mengalami statistik yang impresif di musim ini. 35 poin di paruh pertama dan 36 poin di paruh kedua. Secara statistik meningkat. Namun, ternyata itu belum cukup buat manajemen Persija. Nampaknya dengan beberapa rumor yang mengatakan seperti Peralta dan CDB yang akan berlabuh ke Persija, tapi sekali lagi Persija belum menentukan pelatihnya siapa nantinya ke depan. Kalau benar-benar si Souza ini digantikan. Souza ini menurut saya cukup baik dan cukup bagus. 2 musim dia membela Madura dan Persija, timnya itu berada di top 4. Tim yang dia asuh itu berada di 4 besar walaupun hanya semusim ya. Itu cukup bagus gitu. Dan Souza ini punya kualitas yang kita lihat Persija musim ini bermainnya sangat berbeda dengan Brazilnya mereka.
Berbeda banget permainannya, terlalu attacking, cuman ya itu kelemahannya. Walaupun mereka attacking musim ini, bahkan mereka juga menjadi tim terbaik di laga tandang, laga away musim ini. Cuman kalau kita lihat secara apapun, Persija ini tidak pernah menang lebih dari 4 gol. Bahkan mencetak 4 gol aja mereka tidak pernah. Tidak pernah. Ya paling besar kemenangan 4-0, salah satunya melawan Persita. Sisanya Mauricio Souza ini dengan gaya bermain menyerang, tapi tetap ternyata perolehan golnya aja tidak terlalu banyak. Itu masih di bawah Borneo sama Malut kalau tidak salah ya. Coba kalian cek. Dan dengan kualitas penyerang berarti kan tidak efektif juga hasil dari serangan mereka gitu. Dan itu yang sebenarnya harus diperbarui musim depan ini, yang notabene Souza pun sudah mengeluarkan statement sebelumnya bahwa dia membutuhkan pemain nomor 9. Yang kita tahu juga di musim ini Persija tuh Gustavo sering cedera, Maxwell dipaksakan dari posisi aslinya winger ke posisi depan. Axel juga yang datang dari Burrito winger di posisi dimainkan di nomor 9. Kemudian Zilstra yang ternyata didatangkan belum juga mencetak gol. Itu menjadi permasalahan tersendiri Persija. Terlepas apapun itu, secara statistik cukup baik Mauricio Souza ini bersama Persija. Sekalipun tidak diperpanjang kontraknya atau memang ada tidak ketemu nih antar manajemen dan pelatih Souza, ya apa yang dibawa Souza ini cukup eh, baik gitu, berubah gayanya untuk Persija. Namun juga harus kita akui, Persija musim depan akan mengikuti beberapa kompetisi, ditambah sang rival Persib Bandung sudah 3 kali juara dan mereka juga mengalami transisi yang cepat pergantian Bojan Hodak ke Igor Tolik. Persija tidak boleh lambat karena kita tahu Persija ini salah satu tim yang paling lambat kalau menentukan atau mendatangkan pemain gitu. Kayak musim lalu tiba-tiba menjelang akhir mereka baru mendatangkan beberapa pemain kunci yang notabene mendekati liga. Oke, di awal-awal sempat impresif, cuman di paruh beberapa langsung drop lagi. Yang notabene mereka tidak seperti Persib atau Dewa yang musim lalu di awal musim eh, agak ngedrop karena mengikuti 2 kompetisi, sedangkan Persija cuma di 1 kompetisi, dan itu harus dievaluasi benar-benar oleh manajemen Persija. Penggantinya siapa ataupun Souza akhirnya tidak diperpanjang, ini masih belum ada ofisial. Tapi kalaupun digantikan, Persija harus segera menggantikan pelatih Souza, menentukan pelatih yang akan menakodai Persija di musim depan. Nah, itu udah Persib, udah Persija, yang terakhir Borneo FC. Yang ini paling mengejutkan bagi saya. Info yang beredar, Fabio Lefundes sudah menyetujui bergabung dengan tim yang dia bantai di pekan terakhir, Malut United 7-1. Cukup unik juga karena Lefundes musim ini menakodai Borneo ini sangat ciamik, sangat baik. 11 win streak dengan notabene itu menjadi yang terbanyak di dalam satu musim liga, itu luar biasa banget Lefundes. Ditambah, kalau kalian perhatikan, dibandingkan Persib dan Persija musim lalu di awal musim yang belanjanya jor-joran, Borneo ini agak ngerem dengan pembelanjaan pemain. Ditambah juga paruh kedua mereka kehilangan Fajar Fatur Rahman ke Persija yang notabene rival. Terus si Vinicius ke Arema dan digantikan pemain yang baru, dan ternyata masih impresif permainannya hingga bisa mengimbangi Persib di akhir musim walaupun kalah head to head. Lefundes salah satunya, peran Lefundes menjadi salah satu yang luar biasa musim ini Borneo gitu. Dan bagi saya cukup terkejut Lefundes akhirnya atau harus meninggalkan Borneo ke Malut United. Malut United secara apapun keuangan baik, secara pemain oke banget. Cuman kita tahu permasalahannya dia adalah
inkonsistensi dan kita tidak tahu nih di tangan Lewandowski jika memang benar terjadi mungkin akan lebih menakutkan lagi karena ada sang top skor DDS gitu. Borneo harus